Farid menjauhkan tangannya dari lenganku. Dia kembali memegang kemudi, lalu mobil pun melaju. Saat ini, aku tidak ingin membuka pembicaraan dengannya, walaupun aku menyadari lirikannya sesekali tertuju kepadaku. Terus terang, aku tidak ingin dianggap sebagai istri yang tidak menghargai pernikahan. Namun, melihat sikapnya yang tidak pernah menganggapku sebagai pendamping hidupnya, mungkin lebih baik jika kami mengakhiri hubungan yang tidak diharapkan ini. Aku terpaksa setuju menikah dengannya karena menghindari duda pilihan papa yang ingin dijodohkan denganku. Sementara Farid menyetujui pernikahan kami semata-mata hanya untuk mewujudkan keinginan maminya. Aku mengetahui hal itu setelah akad nikah selesai sebulan yang lalu. Farid dengan tegas mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak tertarik menikah denganku. Aku mengerti perasaannya, karena cinta tidak dapat dipaksakan. Kami juga baru kenal sebulan, setelah itu langsung menikah. Kamu gak turun? Suara Farid mengagetkanku. Ternyata kami telah tiba di rumah. Maaf, sebelum aku melanjutkan apa yang ingin kukatakan, dia tiba-tiba meraih tanganku. Sebelum turun, aku ingin bertanya lagi. Siapa laki-laki yang kamu cintai? Entah kenapa, dia kembali mengulangi pertanyaan itu. Kamu gak perlu tahu. Aku tetap tidak ingin memberitahukannya. Kenapa? Aku hanya ingin tahu seperti apa orang yang membuatmu jatuh cinta. Yang pasti dia gak kasar. Dia selalu peduli dan perhatian padaku. Aku makin berani melontarkan sindiran kepadanya. Seperti apa arti tidak kasar menurutmu? Tidak egois, tidak keras kepala, dan sering mengalah. Baiklah, aku akan berusaha menjadi sosok yang kamu sebutkan. Aku tidak mengerti kenapa dia berkata seperti itu. Untuk siapa kamu melakukan itu? Wanita yang kamu cintai? Aku ingin tahu kenapa dia ingin menjadi seseorang dengan kriteria yang aku sebutkan. Aku belum tahu apakah aku benar-benar mencintainya atau enggak. Yang pasti aku akan berusaha mengubah sikap di depannya. Jawaban yang dia berikan tidak memuaskan menurutku. Semoga berhasil. Oh ya, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan. Apa lagi sih yang ingin dia tanyakan? Apa? Tanyaku singkat. Apa kamu masih marah dengan kejadian tadi? Maaf, aku telah memaksamu melakukan hal itu. Dia kembali mengingatkanku tentang kejadian di kantor tadi. Aku marah karena kamu merebut ciuman pertamaku. Aku berharap semoga kamu tidak melakukan itu pada wanita yang kamu cintai. Aku mengingatkan dirinya agar tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain. Apa itu salah? Apa aku tidak memiliki hak atas dirimu? Jika memang itu salah, apa kamu bersedia memaafkanku? Aku bingung. Sudahlah, gak perlu dibahas. Aku gak ingin mengingat itu lagi. Aku pun melepaskan genggamannya, lalu membuka pintu mobil. Aku segera turun, kemudian melangkah memasuki rumah. Aku tidak memahami sikapnya hari ini. Sejak Kenzo berkunjung ke kantor, Farid berubah menjadi sosok yang ingin tahu semua tentangku. Padahal sebelumnya, dia tidak pernah menunjukkan sikap peduli sedikit pun terhadapku. Akan tetapi, sikap peduli itu masih ditunjukkan dengan caranya sendiri. Kasar. Dia dengan tega memaksaku memberikan ciuman pertamaku kepadanya. Tidak masalah jika diriku harus melakukan itu, karena kami suami istri. Tetapi tidak dengan cara yang tidak pantas. Aku berusaha bertahan menjadi pendamping hidupnya, karena aku menganggapnya akan membahagiakan diriku. Walaupun tidak tahu pasti kapan harapan itu menjadi nyata. Namun, setelah aku kembali bertemu Kenzo, keyakinan itu pun goyah. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan saat ini. Sebagai menantu, rasanya aku tidak ingin mengecewakan papi dan mami mertua yang sangat baik dan penyayang. Namun, di sisi lain,
Aku juga ingin menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya bersama orang tercinta. Aku masih tidak habis pikir mengingat perubahan yang terjadi pada diri Farid. Tiba-tiba, dia menunjukkan sikap seolah-olah tidak menginginkan istrinya dekat dengan lelaki lain. Dia juga bersikeras tidak akan mengakhiri hubungan kami. Apa yang membuatnya berubah secepat itu? Dia mengaku tidak mengharapkan kehadiranku dalam hidupnya. Tetapi kenapa dirinya tidak bersedia melepaskan ikatan kami yang tidak didasari cinta? Sikapnya benar-benar membingungkan. Dia membuatku tidak fokus memikirkan Kenzo yang kini telah kembali dari tempat persembunyiannya. Seharusnya aku bahagia menyambut laki-laki yang sejak lama bersemayam dalam hatiku. Kenapa rebahan di situ? Suara Farid mengagetkanku yang sedang berbaring di sofa. Seperti biasa, dia selalu membuatku terkejut setiap memasuki kamar. Bukannya kamu yang memintaku tidur di sini? Aku mengingatkan apa yang dia katakan saat awal kami menikah. Aku maunya tidur di sini. Kamu di tempat tidur aja. Dia menarik tanganku dan memaksa agar aku beranjak dari sofa. Tanganku sakit. Lepasin. Lagi dan lagi, dia selalu membuatku kesal. Makanya jangan ngeyel. Aku udah minta kamu tidur di sana. Malah diam aja. Dia menunjuk ke tempat tidur. Tapi gak harus dengan cara kasar. Kamu selalu saja ingin menyakitiku. Dia pun duduk di sofa. Sementara aku langsung berdiri, lalu melangkah hendak menuju tempat tidur. Akan tetapi, sebelum aku jauh melangkah dari hadapannya, dia meraih tanganku. Aku pun berhenti. Aku minta maaf, Kay. Sungguh, aku tidak mengerti dengan sikapnya. Untuk apa minta maaf? Bukannya kamu ingin selalu menyakitiku dari awal kita menikah? Aku tahu kalau kamu sengaja melakukan itu karena kamu tidak mengharapkanku. Kamu gak perlu melakukan itu lagi. Aku sudah ikhlas jika harus berpisah denganmu. Aku makin yakin untuk mengakhiri hubungan kami karena saat ini Kenzo telah kembali. Tiba-tiba dia menarikku hingga terduduk di sampingnya. Kenapa kamu harus mengucapkan kata perpisahan padaku? Aku akan mengingatkan kamu kalau aku tidak akan pernah menceraikanmu. Ingat itu. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Gak ada yang perlu dipertahankan dalam hubungan kita. Kalau kita berpisah, kamu bebas menentukan siapa yang berhak menjadi istrimu. Aku kembali memberikan penjelasan kepadanya. Semakin kamu ngomong seperti ini, aku semakin curiga dengan sikapmu. Kenapa kamu tiba-tiba ingin berpisah denganku? Apa dia yang telah mengubah pemikiranmu? Kamu pikir aku gak tahu siapa laki-laki yang kamu cintai? Aku terkejut mendengar penuturannya. Tidak mungkin dia tahu siapa pria yang aku cintai. Apa? Itu gak mungkin. Aku berusaha untuk tidak percaya. Kenapa? Kamu kaget? Tapi yang pasti, dia gak kasar seperti dirimu. Tapi kenyataannya, bukan dia yang menjadi suamimu, tapi aku. Jadi, aku harap mulai sekarang, jangan pernah mengucapkan kata perpisahan padaku. Dia memandangku dengan tatapan sendu. Entah kenapa aku menikmati tatapan itu. Aku pun terdiam. Apa kelebihan yang Kenzo miliki, Kay? Ternyata dia benar-benar tahu laki-laki yang aku cintai. Siapa yang telah memberitahukan kebenaran itu kepada dirinya? Maksud kamu apa? Aku mencoba bersikap tenang. Apa yang membuatmu mencintainya? Apa karena dia gak kasar menurutmu? Aku ingin tahu jawabanmu. Maaf, aku mau istirahat. Aku pun mendorongnya, lalu beranjak menuju tempat tidur. Aku tidak menyangka kalau dia tahu tentang Kenzo. Kenapa dia mengetahui kenyataan ini? Hanya Alia yang tahu seperti apa dulu kedekatanku dengan Kenzo. Apa mungkin Farid memaksa sepupunya tersebut?
untuk mengatakan kebenaran itu. Aku tidak yakin kalau Alea yang memberitahukan itu kepadanya. Aku mengenal wanita tersebut selama bertahun-tahun. Dia sangat dapat dipercaya. Dia tidak mungkin mengingkari janji yang telah dia ucapkan agar tetap menyimpan rahasia ini dengan rapat. Aku lelah memikirkan semua ini. Mungkin lebih baik aku menuju alam mimpi sekarang. Besok pagi, aku akan menanyakan apa yang telah Farid ketahui tentang Kenzo kepada Alea. Semoga wanita itu dapat memberikan penjelasan yang sebenarnya. Aku membuka mata, lalu melihat jam dinding yang kini jarum pendeknya menunjuk ke angka 2. Ternyata aku telah tertidur beberapa jam lamanya. Aku menyibakkan selimut, lalu tanganku tiba-tiba menyentuh dan merasakan sesuatu. Aku melihat Farid berbaring di sampingku. Aku benar-benar sangat terkejut. Dia selalu saja ingin mengundang amarahku. Farid! Apa yang akan Keira lakukan terhadap Farid?